Transkrip pembicaraan antara Kasubdit Perdata M. Andri Tristianto dengan staf kepaniteraan Kosida. Di situ terungkap cara pengaturan perkara di Mahkamah Agung. Nah, inilah percakapan jual beli perkara di MA ya, yang terungkap di sidang Tipikor 16 Mei lalu. Ada Ida, yaitu yang Kosida, dan Andri. Dan di sini kalau kita bisa saksikan atau kita simak bersama-sama ya. Ada mudah-mudahan korupsi perusahaan atau pemerintah. Ini pertanyaan ya, setelah ditanya sebelumnya oleh Andri. Kemudian dijawab oleh Andri, ini korupsi di pemerintahan, Mbak. Ya. Dan langsung Ida akan melacak nomor kasasinya untuk penetapan, mudah-mudahan bukan AA. Nah, kira-kira minta nomor sepatunya berapa ya, Mbak? Kata Andri kemudian. Nah, ini kode ya. Kode, ini bahasa-bahasa kode, kalau kita ingat memang dalam dunia korupsi ini ya, nama buah-buahan ya kan. Angka. Kemudian dijawablah oleh Ida. Berapa ya? Kalau 25 bagaimana? Ya, lalu Andri mengatakan bahwa saya sudah ada di situ. Belum. Kemudian dijawab oleh Ida. Sekarang Pak Safrudin banyak nganggur. Maksud saya kan sama saja. Tidak usah fokus majelis ATM. Mas Andri tambahin saja mintanya. Wah, ini kira-kira ya, dugaannya adalah bicara soal uang ya, nominal ya. Lalu Andri mengatakan juga bisa kan, nanti nomor saya sampaikan. Besok lihat berkasnya sudah masuk ya. Jadi Andri ini menjanjikan sesuatu melalui si Kosida atau Ida ini ya, untuk diberikan kepada para orang-orang yang mengurus kasus itu ya. Karena berkas akan disampaikan oleh Andri kepada Ida. Ya, dijawab sama Ida tuh. Ya, saya juga. Ya, siap Mas. Lalu Andri menjawab, Mas Ihsan terdakwa dari Mataram sudah putus nomor, kasasinya berapa? Nah, ini pertanyaan berikutnya lagi ya, soal kasus lain lagi. Kemudian Ida jawab, oke. Andri mengatakan, Mbak, untuk Mataram kan minta agar berkasnya ditahan dulu. Minta ditahan dulu. Ya, jadi ini banyak kasus loh, tidak hanya satu kasus. Bukan hanya satu kasus ya, ternyata yang dibicarakan di percakapan ini. Jadi memang ketika Ida ini yang bekerja di MA, kemudian banyak bisa menangani, melihat kasus-kasus yang ingin diintip. Dan juga bisa mengatur ya di sini kasusnya seperti apa jual beli. Dia jawab minta saja 50, kasih ke PP 30, itu kan perkara korupsi. Jadi sepertinya sudah ada harga-harganya ya. Nilai-nilai tertentu. Nilai-nilainya ya ketika kita melihat ini ya. Setidaknya ada patokan ya, Rizky ya. Ya, lalu Andri mengatakan, ya saya usahakan bersama yang bersangkutan. Jadi Andri lah yang melobi ke yang berperkara ya. Kemudian Tasikmalaya, siapa majelisnya? Ini lagi dari tadi di Mataram, kemudian tanya lagi di Tasik. Lalu dia ada Bengkulu juga. Ada juga yang di Bengkulu. Kayaknya seluruh provinsi ini ya. Lalu dia mengatakan, iya nanti aku BBM. Dia nggak tahu BBM-nya kelacak. Kemudian jangan lupa ya Mbak, wah diingatkan kembali oleh Andri. Aku tunggu. Dia mengatakan sebentar Mas, orang yang pegang data belum datang, masih di jalan. Sudah saya kirim by SMS Mbak, yang Bengkulu. Jangan sampai AA, majelisnya sudah saya siapkan. Kemudian Ida menjawab, iya Mas Andri, nanti saya kirim. Andri pun mengatakan, Mbak, nanya Pitsus untuk kasus selanjutnya, ini adalah percakapan yang memang sudah terungkap pada sidang Tipikor 16 Mei 2016 kemarin. Yaitu tadi percakapan yang terungkap di persidangan. Antara Andri dengan Kosida ya. Kosida, nah, dua-duanya adalah pegawai di pengadilan, kemudian di Mahkamah Agung. Iya. Lalu seperti apa cara pengaturan perkara di Mahkamah Agung? Kita akan berbicara dengan narasumber kita, ada Pak Chandra yang berada di Jakarta. Selamat petang Pak Chandra. Selamat petang. Pak Chandra, Anda namanya kami samarkan, ini adalah bukan nama sebenarnya pemirsa. Pak Chandra ini adalah orang yang mengetahui persis bagaimana jual beli perkara di Mahkamah Agung. Seperti itu Pak Chandra ya? Siap. Ya. Pak Chandra, kalau kita lihat Pak, tadi kita sama-sama Bapak tentu menyaksikan juga. Ada percakapan seperti antara Andri dan Ibu Ida yang terungkap di persidangan. Sebenarnya runutnya Pak, perkara itu dari seluruh provinsi itu memang akhirnya kan ada di MA ketika putusan itu kasasi. Nah, kemudian bagaimana runutannya Pak sebenarnya sesungguhnya? Sebetulnya urutan perkara itu memang berawal dari pengadilan dulu.
dan akhirnya bermuara ke Mahkamah Agung. Iya. Jadi semuanya memang bermuara ke Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung lah sebagai benteng terakhir dalam peradilan tersebut. Jadi kalau perkara itu sampai ke Mahkamah Agung, berarti sudah sampai ke tingkat kasasi. Karena di sanalah muaranya untuk perkara seluruh Indonesia. Pak Chandra, biasanya di mana mulai bermain itu Pak? Mulai pengaturan untuk kasus ini? Kalau untuk yang di daerah itu, kemungkinan saya tidak begitu mengerti, tapi kalau untuk di Mahkamah Agung, biasanya mulai perkara itu masuk ke Mahkamah Agung, sejak mendapatkan nomor perkara, disitulah mulai orang bekerja untuk pengaturan sampai di mana putusan tersebut. Oke. Kalau kita berbicara soal contoh kasus Pak misalnya, ada perkara masuk di MA dengan nomor 10A misalnya. Kemudian biasanya celah mana yang mereka mainkan Pak? Untuk apa Pak biasanya mereka? Dan harga-harganya itu berapa? Biasanya untuk pertama kali masuk ke Mahkamah Agung itu setelah mendapat nomor registrasi, biasanya mereka yang diatur itu bukan untuk putusannya, tapi mengatur untuk majelisnya. Terutama untuk majelisnya. Berapa biasanya angkanya Pak? Sama atau berbeda? Setiap perkara itu berbeda, tidak sama. Tidak semua sama. Tergantung pokok perkara tersebut. Yang paling besar untuk perkara apa biasanya Pak Chandra? Biasanya paling besar itu adalah perkara-perkara untuk perdata. Kalau untuk perkara pidana pitsus itu standar aja itu biasanya nggak begitu banyak. Oke. Saya kembali lagi Pak, ketika sudah masuk ke dalam Mahkamah Agung, kemudian ada nomor perkaranya, artinya sudah bisa dimulailah permainan perkara itu Pak ya? Betul. Oke. Ketika dimainkan perkara itu Pak, mana yang lebih dulu dimainkan Pak? Biasanya permintaannya itu untuk apa Pak? Biasanya yang kebanyakan yang diurus Mahkamah Agung adalah untuk permintaan seperti permohonan untuk dikabulkan atau permohonan untuk dikurangi. Hal seperti itu yang bisa diatur. Karena kalau perkara pitsus itu kan tidak mungkin dia permintaan dibebaskan itu. Kalau dia minta pengurangan saja. Kalau pengaturan itu sudah ada angka-angka tertentu Pak yang memang harus diberikan? Angka-angka itu tidak relatif berbeda, nggak sama. Jadi sesuai dengan permintaan dari beliau juga. Biasanya mereka sudah mempunyai link di atas itu. Yang menarik tadi Bapak sudah sempat sampaikan Pak, ini bagaimana mengatur majelis itu Pak? Memang dalam hal ini seperti staf itu tidak bisa mengatur majelis. Majelis itu bisa diatur oleh pimpinan yang lebih tinggi di Mahkamah Agung. Sebagai ketua Mahkamah Agung, dia akan mendelegasikan kepada ketua kamar. Biasanya ketua kamar lah yang memberikan majelis hakim tersebut. Dan main celahnya di situ ya Pak ya? Biasa seperti itu. Dari percakapan antara Ida dan Andri ini Pak, sempat terungkap juga ketika majelisnya mudah-mudahan jangan AA. Artinya bisa diatur Pak, bukan si B, bukan si C, bukan si AA. Biasanya kalau untuk mencari tidak AA, berarti dia mengatur secara nomornya Pak. Biasanya urutan nomor aja biasanya begitu. Caranya bagaimana Pak? Mungkin dari nomor tersebut tidak langsung diberikan kepada pimpinan di atasan, jadi dia bisa menunggu juga untuk pemberian untuk selanjutnya. Menunggu dalam arti menunggu waktu. Menunggu sampai tidak, maksudnya biar tidak sampai ke A begitu. Dan itu sudah awam terjadi ya Pak? Jika memang akan jatuh ke A, orang akan menunggu waktunya? Biasanya begitu, seperti itu. Dia melihat urutan. Pak, apa yang Bapak ketahui, mengapa untuk kasus ini yang dibicarakan oleh Ida dan Kosasi ini seperti tidak atau takut dengan AA itu? Yang kita ketahui bahwa AA itu kan adalah sebagai hakim agung yang sangat keras. Dan dia memang sudah beberapa contoh di putusan itu AA selalu memberikan hukuman yang sangat berat. Jadi semuanya pasti menghindar kepada AA. Artinya ini bisa dijadikan alat dong Pak kepada orang yang berperkara. Kalau tidak diurus dengan harga yang sesuai, nanti bisa dikasih AA, bisa begitu? Sebetulnya hal seperti itu nggak bisa diatur, tapi ya kebanyakan orang kan hanya menjanjikan saja Pak. Menjanjikan. Pak Chandra, kalau tadi kita melihat ada percakapan antara Ibu Ida dan Pak Andri begitu, ada nilai-nilai tertentu yang memang diungkapkan. Apakah memang nilai ini sudah pakem atau bisa dibicarakan tergantung dari kasus yang memang ditangani Pak? Ya, nilai-nilai seperti yang dibicarakan pada Ida dengan Andri itu ya tidak semua sama, karena tergantung bagaimana dia mau membicarakan tentang perkara tersebut. Jadi ya relatif aja untuk nilai itu. Tidak semua sama. Dalam percakapan itu juga ada perkataan, ada ucapan majelis ATM. Apa itu majelis ATM Pak?
Dalam hal ini juga saya